Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Ignatius Naga. Saya merupakan siswa SMK Telkom 1 Medan dan saya sedang berada di kelas 11 TKJ Aksio. Di sini saya akan memberitahu Anda apa itu WordPress dan bagaimana cara penggunaan WordPress ini di Debian 10. WordPress adalah Open Source Content Management System atau sering disebut dengan CMS yang merupakan tools populer untuk seseorang yang ingin membangun website dan blog, bahkan tanpa perlu memiliki basic programming sedikit pun. Platform CMS ini tidak memerlukan biaya apapun, sehingga kamu dapat menginstal, menggunakan, dan memodifikasinya secara gratis. Content Management System atau CMS ini yang dibangun WordPress menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dengan WordPress, pengguna baru dapat mengelola website tanpa perlu memahami teknis bahasa pemrograman. Hal itu pun yang membuat para pemula dapat dengan mudah membuat website bahkan dalam hitungan menit. Di sini teman-teman harus mengetahui dulu apa itu perbedaan WordPress.com dan WordPress.org. WordPress.org atau yang sering disebut dengan self-host itu adalah platform yang bersifat open source dan gratis serta dapat diinstal di host web kamu sendiri untuk membuat website menjadi 100% milik Anda. Lain halnya dengan WordPress.com yang merupakan layanan berbayar yang didukung oleh software WordPress.org. Platform ini mudah digunakan, tetapi kamu akan kehilangan banyak sekali fleksibilitas mulai dari fitur hingga resource WordPress yang dihosting sendiri. Nah, kelebihannya yang pertama itu biayanya hemat. Karena WordPress ini sendiri gratis dan hanya perlu membeli domain dan berlangganan layanan hosting. Yang kedua sangat mudah digunakan. Untuk usernya tidak perlu belajar tentang apa itu PHP karena itu dia sangat mudah digunakan. Yang ketiga itu ada memiliki banyak pilihan desain. Selain menyediakan ribuan plugin, WordPress juga menyediakan berbagai macam tema desain yang bisa dipakai, yang tentunya gratis. Yang keempat, open source. WordPress adalah platform open source yang berarti siapapun dapat memodifikasi kode sumber dan mendistribusikannya ulang software. Yang kelima itu ada komunitas yang besar. WordPress sekarang menjadi CMS yang paling populer sehingga komunitasnya tersebar di berbagai sosial media. Kekurangan dari WordPress ini sendiri, tingkat keamanannya sangat rendah atau keamanan yang rendah. WordPress menjadi sasaran peretasan karena lebih dari 43% website yang ada di dunia ini dibuat dari WordPress. Jadi amankanlah website yang kamu buat dengan menginstal plugin keamanan. Yang kedua, kecepatan loading yang kurang optimal. Seiring penggunaan WordPress, kamu akan menginstal banyak plugin yang dapat memperlambat kecepatan loading website Anda. Namun tenang, Anda bisa menaikkan kecepatan loading website dengan menginstal plugin Change. Nah, contoh website yang menggunakan WordPress itu kayak ada Microsoft, The Walt Disney Company, dan ada juga Time. Nah, ini dia penjelasan singkat tentang apa itu WordPress. Nah, lanjut kita ke konfigurasi WordPress di Debian 10. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi WordPress di Debian 10. Yang pertama-tama, kita setting dulu adapternya. Kita masuk ke VM, lalu Virtual Machine Settings, lalu kita klik Add, lalu kita tambah network adapternya. Di sini akan di network adapter yang pertama kita masukin VMnet 0. Ini yang bakalan di bridge untuk mendapatkan jaringan internet. Lalu di network adapter 2 kita masukin VMnet 1 host only. Oke, kita klik OK. Lalu kita ke edit supaya kita bridge di VMnet 0-nya tadi. Oke, change setting. Yes. Oke, ini real MediaTek Wi-Fi 6. MediaTek Wi-Fi 6. Oke. Ini VMnet 0-nya sudah di bridge ya. MediaTek Wi-Fi kita menggunakan sumber internetnya dari Wi-Fi. Lalu ini coba ini menjadi 20. Oh, oke. Langsung saja kita power on virtual mesinnya. Kita klik OK.
Kita tunggu. Oke, kita masukkan root, passwordnya 123. Lalu kita masuk ke vim/etc/network/interface. Ini merupakan perintah untuk konfigurasi IP address. IP address. Oke. NS33 kita buat dia di HCP. Lalu kita ketikkan ulang the primary network interface. Lalu NS36. iFace NS36. Inet kita buat dia static. Trace 192.168.20.1 escape ZZ. Lalu kita reboot supaya konfigurasi IP-nya tadi bisa. Kita ketikkan root 123 IPA. Oke, di sini nggak terbaca ya teman-teman. Sepertinya ada kesalahan di Vim interface. Oke, kita cek sebentar. Oke. Oke. Ini kita langsung aja buat dia per 24. Escape. Shift ZZ. Reboot. Kita ulang reboot ya guys. Karena dia masih pilot tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita ketikkan root 123 IPA. Oke, sebentar ya. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. IP di HCP dari internetnya 112.24 dan IP servernya kita buat 20.1. Lalu kita ketikkan nano/etc/resolve.conf. Oke, di sini kita ubah menjadi 8.8.88. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi internet gateway NAT-nya. Kita ketikkan nano/etc/syschtl.conf. Ini typo guys. Conf. Oke, di sini kita hapus hashtagnya agar terbaca oleh sistem. Ctrl X, Y, Z, Z, Z. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita reboot. Fungsinya tadi kita ke sysctl.com tadi itu mengatur forwardingnya internet gateway-nya. Oke. Oke, kita tunggu. Kita ketikkan root 123. Lalu kita masuk ke IP tables minte
nat min a pos routing min o min s 33 sumber internet tadi mas gua tadi bentar ya guys. IP tables min t nat min a false routing s min c mas gue harusnya mas gue tadi. Oke, lalu kita config klien kita di ncpa.cpl. Kita tadi menggunakan vmnet 1. Oke, ini kita matiin dulu aja, disable. Lalu kita ke sini, properties, TCP/IP versi 4. Oke, ini kita jadi 2 192.168.20 dan S-nya kita buat 888. Oke, oke, disable, disable. Lalu kita ke CMD, kita ping IP server tadi, apakah bisa terkonek? Oke, terkonek ya. Lalu kita ping Google. Oke, ini kontak mulai gitu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan repository dari kita ketikkan, bentar ya, apt cd-rom add. Ini supaya menambahkan repository dari DVD-nya tadi. Lalu kita ketikkan apt minget install apache 2 y. Lalu kita ketikkan sistem ctl status apache 2. Oke, di sini statusnya running ya guys. Maka kita langsung aja ke apt minget install php 7.3. Ini dia untuk menginstal paket aplikasi pemrograman PHP versi 7.3. Oke, disuruh masukin DVD 2. Masukin DVD 2. Oke, yes. Lalu kita apt minget install php 7.3 MySQL. Ini untuk menginstal paket pemrograman PHP dan koneksi database MySQL-nya.
Kita masukin DVD satu. Oke, yes. Ya. Lalu kita ketikkan apt minget install MariaDB. Ini menginstal aplikasi database server MySQL ya teman-teman. Masukin DVD 2. Lalu kita ketikkan MySQL dot secure underscore secure underscore installation. Sepertinya ini tadi nggak terinstall. Oke, kita masukkan password untuk database kita 1223 Y 123 123 Y Y Y Y. Oke, lalu kita masuk ke MySQL menu root min P. Ini kita masuk ke jendela konfigurasi database-nya. Lalu kita ketikkan show databases untuk ngecek daftar database-nya. Di sini ada information, MySQL dan performance skema. Lalu kita ketikkan create user admin db localhost identified by ya, jangan lupa titik koma. Oke, query oke. Ini tadi dia untuk membuat user baru admin DB dengan passwordnya itu 123 gitu ya. Lalu kita ketikkan grant all privileges on bintang titik bintang to admin DB local host. Ini fungsinya untuk memberikan hak akses penuh ke admin DB-nya tadi. Karena kan kita buat user baru kan admin DB, jadi supaya ada hak aksesnya. Lalu kita ketikkan plus privileges titik koma. Oke, query oke. Lalu kita ketikkan use MySQL titik koma database change. Oke, baru kita ketikkan select user koma host from MySQL user.
Di sini gunanya itu untuk melihat daftar user yang ada di database MySQL kita. Lalu kita ketikkan exit untuk keluar. Lalu kita ketikkan wget https titik koma titik dua slash slash wordpress.org slash wordpress slash lima garis lima titik lima dot zip. Ini gunanya untuk mengunduh dari WordPress-nya tadi. Sedang proses. Oke, kita ketikkan ls. Ya sudah terdownload WordPress 5.5.zip. Lalu kita ketikkan mv WordPress 5.5 zip ke var slash www slash html. Nah, gunanya ini apa? Ini untuk memindahkan file WordPress tadi ke var www html. Kita ketikkan, bentar. Lalu kita ls lagi. Apakah WordPress yang tadi udah pindah? Oke, ini udah pindah ya. Lalu kita ketikkan cd slash var www html. Oke, kita ketikkan ls. Oke, sudah ada file WordPress. Berarti sudah terpindahkan dari yang tadi itu ya, dari folder yang sebelumnya. Lalu kita ketikkan unzip WordPress garis 5.5.zip. Oke, di sini unzip command not found, berarti kita belum menginstal perintah unzip. Kita ketikkan apt install unzip. Oke, dimasukkan Debian 1, DVD 1. Oke, yes, connect. Saya ketikkan enter. Ya, lalu kita buat perintah tadi unzip. Oke, nah lagi proses unzip, bukan hacker ya guys ya. Oke, lanjut kita ketikkan chmod 777 WordPress. Ini untuk mengatur hak akses full ke folder WordPress-nya. Oke, lanjut kita konfigurasi web server Apache 2. Kita ketikkan nano slash etc slash Apache 2 slash c slash available 000 default.conf. Enter. Lalu di dokumen root ini kita ketikkan slash WordPress. Ctrl X, Y, enter. Lalu kita ketikkan etc ini .d slash apa c2 slash start. Oke, berarti sampai sini udah clear ya teman-teman. Lalu kita buka Chrome 192.168.20.1. Oke, ini kita sudah bisa masuk ke WordPress-nya tadi. Kita ketikkan let's go. Database name-nya kita buat db underscore WordPress. Username-nya kita buat admin db. Passwordnya 123. Lalu kita submit. Oke guys, jadi karena ini tadi kan nggak bisa db underscore WordPress submit, dia nggak ada database-nya.
Setelah saya cari tahu troubleshooting 1 jam, kita cek ke VMnet-nya tadi. Kita reboot aja, tunggu. Karena saya sudah tahu kesalahannya di mana. Kesalahannya tadi kita tidak membuat directory DB WordPress. Makanya tadi dia nggak ngebaca di mana. Bentar ya, Ctrl Alt. Di sini dia akan bilang, sebentar ya, tuh, ngelek-ngelek. Nah, intinya itulah. Ya, tadi DB underscore WordPress-nya itu belum kita masukin di PHP-nya. Dia MariaDB. MySQL menu root min p 1 2 3. Kita ketikkan create database db underscore WordPress. Lagi nih, db WordPress database. Dia nggak baca. Oke, submit. Oke, ini udah selesai. Alright, Sparky, your made alal. Run the installation. Kita lanjut instalasinya. Site title-nya kita buat aja website Gabriel. Username-nya kita buat admin web. Passwordnya Kalim Horo 1 2 3. Nah, ini udah strong banget. Lalu kita masukin email Gabriel Sinaga 234 email.com. Install as. Kita save. Lalu kita login. Username-nya yaitu admin web. Ini sudah ada semuanya. Oke, ini kita sudah tampilan di WordPress ya teman-teman. Kita sudah sampai di WordPress ya. Lalu kita, nah ini contoh dari WordPress-nya tadi. Jadi dia sudah ada webnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau edit-editnya, mau oprek-oprek lagi, mau modifikasi, mau apapun itu, bisa banget di sini. Kita customize, ini kita ini bisa ini bisa keren banget. Oke, bisa. Sekian dari saya video tutorial Debian 10 menggunakan WordPress. eh Menggunakan WordPress di Debian 10. Jadi kalau teman ada yang mau ingin bertanya, boleh banget di kolom komentar. Oke, see you next video. Bye.